Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul Membangun Sikap dan Perilaku Gemar Melayani. Saya ulangi, hari ini kita akan membahas materi berjudul Membangun Sikap dan Perilaku Gemar Melayani. Kita semua tentu ingat tagline dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu melayani profesional terpercaya. Melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus hal-hal yang diperlukan oleh orang lain atau pihak lain. Melayani dalam bahasa Inggris disebut serve. Ada artikel bagus dari Hanan Saad Katara, Dina Weheba, dan Osman Ahmed berjudul The Impact of Employees' Behavior on Customer Service Quality Perception and Overall Satisfaction. Saya ulangi, ada artikel bagus dari Hanan Saad Katara, Dina Waheba, dan Osman Ahmed berjudul The Impact of Employees' Behavior on Customer Service Quality Perception and Overall Satisfaction yang dimuat dalam African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, volume 4, nomor 2 tahun 2015. Hanan Saad Katara, Dina Waheba, dan Osman Ahmed menyatakan bahwa customer atau pelanggan terkait dengan 8 hal sebagai berikut. Ya, jadi customer atau pelanggan terkait dengan 8 hal sebagai berikut. Yang pertama, customer itu berkaitan dengan service atau layanan, yaitu penyediaan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kedua, quality atau kualitas adalah kesesuaian suatu produk atau jasa dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Ketiga, satisfaction atau kepuasan adalah rasa senang pelanggan terhadap suatu produk atau jasa karena berhasil memenuhi kebutuhannya. Kemudian keempat, loyalty atau loyalitas adalah sikap setia atau tindakan pelanggan yang menunjukkan dukungannya terhadap suatu produk atau jasa. Kelima, support atau dukungan adalah pemberian dorongan, motivasi, atau semangat serta nasihat dari pelanggan kepada pihak yang menghasilkan suatu produk atau jasa, atau pemberian dorongan, motivasi, atau semangat serta nasihat dari produsen atau pemberi jasa kepada pelanggan yang menggunakan produk atau jasanya. Keenam, communication atau komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pelanggan. Ketujuh, feedback atau umpan balik adalah tanggapan yang disampaikan pelanggan atau produk atau jasa yang digunakannya. Kemudian 8, trust atau kepercayaan adalah keyakinan pelanggan bahwa produsen atau pemberi jasa merupakan pihak yang tepat dan terbaik dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau kemudian kita kaitkan 8 poin customer ini, 8 poin yang berkaitan dengan customer, kemudian kita kaitkan dengan semangat melayani yang ada di kantor pertanahan, maka pertanyaan menariknya adalah apakah kantor pertanahan yang bersangkutan yang ingin melayani dengan baik itu sudah memperhatikan 8 hal tersebut. Pertama, bagaimana dengan servisnya? Apakah layanan yang diberikan oleh kantor pertanahan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kedua, quality. Bagaimana kualitas layanannya? Apakah pelayanan kantor pertanahan itu sudah sesuai dengan hal-hal yang memang akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah ya dalam memenuhi kebutuhannya, lebih mudah dalam hal menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan pertanahan. Kemudian yang ketiga, satisfaction, kepuasan. Apakah semua sistem yang dibangun di kantor pertanahan itu sudah sungguh-sungguh berhasil menyentuh hati pelanggan, berhasil menyentuh hati masyarakat sehingga mereka merasa puas. Dan kemudian yang keempat, loyalty. Apakah pelayanan yang diberikan oleh kantor pertanahan itu sudah mampu membuat masyarakat menjadi sangat setia, merasa memiliki ikatan moral yang kuat dengan kantor pertanahan. Kemudian yang berikut tentang support, dukungan. Apakah kemudian layanan pertanahan yang disediakan oleh kantor pertanahan itu mampu mensupport kebutuhan masyarakat, dan sebaliknya apakah masyarakat mampu mensupport pelayanan tersebut dan bahkan kemudian mensupport pengembangan pelayanan. Kemudian yang keenam, komunikasi. Apakah pelayanan kantor pertanahan itu dilaksanakan dengan memperhatikan proses atau prosedur yang berkaitan dengan penyampaian informasi, sehingga kemudian informasinya menjadi tidak bias.
Kemudian yang ketujuh, feedback. Apakah kantor pertanahan sudah bisa menerima feedback dengan baik dari masyarakat, mensikapinya dengan baik, kemudian mengolah feedback tersebut sehingga kemudian bisa diubah menjadi energi yang bisa justru membuat semangat teman-teman di kantor pertanahan, bisa menjadi energi yang bisa memperbaiki sistem pelayanan di kantor pertanahan. Kemudian yang kedelapan, trust, kepercayaan. Apakah ketika teman-teman di kantor pertanahan itu memberi pelayanan yang terbaik, pelayanan tersebut telah mampu membuat pihak masyarakat percaya bahwa mereka sudah sungguh-sungguh dilayani dengan baik, dan kemudian kepercayaan itu kemudian bisa memberikan semacam motivasi bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pertanahan. Itu yang kira-kira menjadi bahan renungan kita. Apakah kemudian 8 poin customer itu sudah dipertimbangkan ketika kantor pertanahan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik? Karena kan kita punya tagline melayani profesional dan terpercaya. Kemudian penulis juga menyampaikan bahwa untuk membangun sikap dan perilaku gemar melayani, maka perlu diperhatikan 10 hal sebagai berikut. Jadi kalau tadi kan 8 hal yang berkaitan dengan customer, sekarang 10 hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan untuk bisa gemar melayani. Pertama, working environment, lingkungan kerja yang memudahkan dilakukannya tindakan melayani. Kemudian yang kedua, training programs atau program pelatihan bagi staf, petugas, atau karyawan agar mampu memberikan pelayanan terbaik. Ketiga, teamwork strategis atau strategi tim kerja, berupa strategi yang dijalankan untuk memperkuat kerja atau kinerja suatu tim kerja. Keempat, empowerment responsibilities atau tanggung jawab pemberdayaan, bahwa staf, petugas, atau karyawan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kelima, employees involvement, keterlibatan pekerja, petugas, atau staf untuk menimbulkan kerjasama dalam memberikan pelayanan. Kemudian keenam, reward and recognition system, sistem penghargaan dan pengakuan yang diterapkan pada seluruh pekerja, petugas, atau staf sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras mereka. Kemudian ketujuh, manajemen treatment, pemulihan manajemen yang mampu mendorong kembali seluruh pekerja, petugas, atau staf agar mampu memberi pelayanan terbaik pada customer. Kedelapan, manajemen emotional support, dukungan terhadap manajemen emosional untuk memberi sentuhan rasa pada seluruh pekerja, petugas, atau staf agar bersedia memberi pelayanan terbaik pada customer atau pelanggan atau masyarakat. Kemudian kesembilan, compensation strategis, strategi kompensasi untuk memberi apresiasi atau penghargaan kepada seluruh pekerja, petugas, atau staf yang memberi pelayanan terbaik pada customer. Dan yang ke-10, advancement strategis, strategi berkemajuan untuk terus berupaya menumbuhkan kesadaran pada seluruh pekerja, petugas, atau staf agar memberi pelayanan terbaik pada customer. Bila 10 poin ini, yaitu 10 poin untuk membangun budaya gemar melayani, apabila 10 poin ini bisa dilaksanakan di kantor pertanahan, besar kemungkinan kantor pertanahan mampu memberi pelayanan terbaik. Saya ulangi 10 poinnya. 1, working environment, lingkungan kerja. 2, training program, program pelatihan. Ketiga, teamwork strategis, strategi tim kerja. Keempat, empowerment responsibility, tanggung jawab pemberdayaan. Kelima, employee involvement, keterlibatan pekerja, petugas, atau staf. Kemudian 6, reward and recognition system, sistem penghargaan dan pengakuan. 7, manajemen treatment atau pemulihan manajemen. Kemudian 8, manajemen emotional support atau dukungan terhadap manajemen emosional. Kemudian ke-9, compensation strategis atau strategi kompensasi. Dan yang ke-10, advancement strategis atau strategi berkemajuan. Saya pikir demikian. Kita tentu berharap agar kantor pertanahan mampu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena kita memang ingin mendukung agar seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia mampu menjalankan tagline Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Tatanan Nasional, yaitu melayani profesional dan terpercaya.
Sampai demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.